Shalom ibu-ibu yang Tuhan kasihi, selamat bertemu kembali dalam ibadah PW GKI Jemaat Persekutuan. Marilah kita awali ibadah kita dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami pada sepanjang hari yang lalu hingga pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing dengan secara online. Tuhan Yesus memberkati setiap ibu-ibu yang boleh ambil bagian waktunya Tuhan untuk bersekutu dengan kami semua. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya damai sejahtera Tuhan boleh memberkati kami awali, kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari ibu-ibu, kita akan menyanyi pujian dari Yesus Tuhan dan Allah kami.
Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Arlin Angkau. Untuk itu, mari kita menaikkan pujian, Ya Tuhan tiap jam. Mari kita akan membaca firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kekal dan kudus, saat ini kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami baca dan kami renungkan bersama itu boleh sungguh memberkati setiap kami, setiap ibu bahkan setiap anak-anak-Mu yang sama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu untuk menjadi kekuatan di dalam kehidupannya. Hamba-Mu ini ya Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, layakkan dia supaya dia hanya menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom ibu-ibu, kita kembali akan ibadah bersama dan kita kembali juga bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita sekarang ibadah PW, tapi belum bertemu satu sama lain. Tapi kita tetap akan sama-sama membaca dan merenungkan firman. Hari ini dari Matius 18 ayat yang 21 sampai 22 yang berbunyi demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Sampai demikian jauh firman Tuhan. Ibu-ibu, setiap orang tidak ada yang sempurna. Setiap kita banyak kali melihat kekurangan orang lain. Tetapi kalau kita melihat ke dalam diri kita sendiri, kita akan mengerti bahwa saya pun sebenarnya punya kekurangan. Kalau orang lain berbuat salah, beruntunglah kalau sekarang saya sanggup melakukan yang benar. Dan hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk memberkati sesama kita dengan mengampuni. Jadi tema kita hari ini adalah tentang mengampuni. Kalau di sini Petrus yang bertanya kepada Tuhan Yesus, "Berapa kali aku harus mengampuni?" Sampai 7 kali. Tapi Tuhan menjawab, bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, hitung aja sendiri matematika. Tetapi saya ingin ayat ini, mengapa saya bawakan pada hari ini? Karena beberapa waktu ini, bisa dibilang selama hampir sebulan ini saya beberapa kali melayani baik bapak-bapak, ibu-ibu atau bapak-bapak ya, yang konseling bertelepon ataupun langsung ya, sekalipun kita dalam kondisi yang COVID seperti ini. Dan saya melayani, lalu beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang yang menyatakan kepada saya, pertanyaannya seperti ini, mengapa Tuhan menyuruh kita untuk mengampuni? Lalu apakah boleh, apakah justru, apa tidak boleh membalas? Saya tanya kenapa sampai saudara bertanya seperti itu. Saya nih sedang mengalami suatu tekanan di dalam kehidupan saya. Saya bertemu dengan orang yang setiap kali bertemu saya, dia mengucapkan kata-kata yang merendahkan, yang kurang menghargai, yang rasanya sangat menyakitkan saya. Lalu saya berpikir, lalu saya dapatkan ayat firman Tuhan ini bahwa Tuhan Yesus mengajar harus mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Kenapa Tuhan bilang seperti itu? Apa enggak boleh saya balas? Dia sudah menyakiti hati saya dengan kata-katanya. Kenapa saya enggak boleh balas juga dengan perkataan yang juga bisa menyakiti hatinya? Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, saya menjawab, mengapa kita harus mengampuni? Dan mengapa Tuhan menyuruh kita untuk mengampuni? Karena Ia telah lebih dulu mengampuni kita. Kristus sudah mati di kayu salib dalam rangka Dia tahu bahwa kita ini membutuhkan pengampunan, dan Dia mengampuni kita. Itulah yang Dia lakukan. Dan firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 13 itu menyatakan, mari kita lihat Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saya ingin garis bawahi ibu-ibu, ampunilah seorang akan yang lain,
sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Siapa kita yang tidak pernah berbuat salah? Tuhan mengampuni kita. Tuhan tetap menerima kita kalau kita datang kepadanya. Tuhan tetap menerima kita dengan tangan terbuka. Dan firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi kenapa Tuhan perintahkan? Karena Tuhan sendiri sudah lebih dulu mengampuni kita. Lalu bolehkah, apa enggak boleh saya balas aja supaya orang itu tahu rasanya kalau ngomongnya tuh sakit, menyakitkan gitu. Firman Tuhan mengatakan pembalasan adalah hakku. Ibrani 10 ayat yang 30. Pembalasan bukan hak kita. Dan kalau dikatakan juga, dia bertanya lagi, apa kita tetap harus mengampuni sekalipun orang itu tidak minta maaf kepada kita? Ibu-ibu yang kekasih, orang ini bertanya sungguh-sungguh, dan saya tahu bahwa dalam segala hal dia selalu datang pada Tuhan untuk baik itu minta ampun, dan dia selalu merasa berkat kalau dia mendapatkan satu firman Tuhan yang menegur dia, yang juga memberikan kepadanya kelegaan. Dan ketika dia menyatakan seperti itu, saya katakan kalau orang itu tidak minta maaf, mungkin juga dia tidak tahu bahwa yang dia katakan itu sebenarnya menyakitkan kita. Tuhan Yesus memberikan satu contoh, satu teladan. Ketika di kayu salib dia berdoa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya ada banyak berkat ya, yang kita terima kalau kita mengampuni. Saya ingin menyampaikan beberapa saja. Ibu-ibu nanti berdoa, cari di firman Tuhan, akan lebih banyak lagi berkatnya. Tapi yang pertama saya ingin sampaikan bahwa melepaskan pengampunan, memberi pengampunan itu berkat pertama adalah mendapatkan kelegaan. Itu adalah satu hal yang luar biasa. Damai sejahtera Allah akan memenuhi hati kita. Ketika saya ajak seorang ibu yang mengalami yang cerita ya, curhat sama saya bahwa bertahun-tahun dia menyimpan kepedihan hati, dan itu menjadi satu kepahitan yang di dalam dirinya. Saya akhirnya jelaskan firman Tuhan sampai akhirnya saya ajak dia berdoa. Iya, dia berdoa. Dia berdoa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan telah mengampuni, terima kasih Tuhan menebus saya. Lalu tapi dia sama sekali gak mau sebut saya mengampuni si A yang telah menyakiti saya. Gak mau sebut itu, sampai saya potong. Ketika dia masih dalam kondisi berdoa, saya bilang, ibu doakan bahwa saya mengampuni si A. Akhirnya dia bilang, Tuhan Yesus, saya mau mengampuni orang ini. Dia sebutkan namanya. Dan ternyata setelah itu luar biasa dia merasakan satu kelegaan, lepas semua beban yang disimpan bertahun-tahun. Jadi itulah berkat pertama. Kalau kita memberi pengampunan, kita mendapatkan kelegaan, lepas dari satu beban oleh karena kepahitan hati. Yang kedua, dengan mengampuni maka kita menjadi orang yang telah melakukan firman Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, setiap hari biarlah kita melihat firman Tuhan mana yang dapat kita lakukan atau yang harus kita lakukan. Dan begitu kita juga mengampuni orang lain, berarti kita melakukan firman Tuhan. Itu berkat yang kedua, kita menjadi orang-orang tebusan Tuhan yang bukan hanya tahu minta, tapi juga memberi, yaitu memberi maaf, memberi pengampunan, bukan hanya di mulut tapi sungguh lahir dari dalam hati. Yang ketiga, mengampuni itu menunjukkan bahwa kita sendiri telah menerima pengampunan dari Tuhan. Hanya orang-orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan, maka dia itu bisa mengampuni orang lain. Dan sebaliknya ini seperti
panah atau pisau bermata dua ya. Artinya ketika kita mengampuni orang, Tuhan bilang aku mengampuni kamu. Tetapi untuk mengampuni orang kita juga harus menerima pengampunan Tuhan ya. Dan itu menunjukkan bahwa kalau kita bisa mengampuni berarti kita adalah orang-orang tebusan, orang-orang yang telah diselamatkan dari segala dosa kita, menerima pengampunan Tuhan. Dan karena itu juga kita wajib untuk mengampuni. Itu yang ketiga, bahwa kita menjadi orang-orang yang telah diselamatkan, dan itulah tandanya bagi kita. Yang keempat, mengampuni berarti menolak kepahitan hati. Menolak kepahitan hati, setiap kepahitan hati yaitu dendam, iri hati, dan semua kesakitan yang kita simpan di dalam hati kita itu menjadi racun. Racun membuat kita sukar untuk bersuka cita. Racun membuat kita sukar untuk melihat ada banyak berkat Tuhan yang sebenarnya sudah kita terima. Kepahitan itu membuat kita melihat hal-hal yang negatif yang ada di dalam atau di sekeliling kita. Kita tidak bisa melihat bahwa Allah telah memberkati kita dengan begitu banyak berkat. Efesus 4 ayat 31 sampai 32 menyatakan, saya akan membacakannya lagi. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kembali lagi firman Tuhan mengingatkan, biarlah kita saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kembali lagi, 2 kali kita membaca bahwa Allah telah mengampuni kita, karena itu kita wajib untuk mengampuni orang lain. Biarlah firman Tuhan ini kita bawa dalam kehidupan kita. Ada banyak gesekan selama kita terbatas kegiatan kita, kita hanya sekitar rumah, hati-hati. Jangan sampai justru membuat gesekan itu menjadi sesuatu yang merenggangkan hubungan ya, di dalam rumah, saudara bersaudara, orang tua dan anak. Lalu juga bisa juga suami dan istri. Semua akan melihat 24 jam ada banyak kekurangan satu sama lain. Tetapi ketika firman Tuhan mengatakan kita harus mengampuni, biarlah damai sejahtera itu kita terima, dan itu akan memberikan kepada kita kelegaan, kemampuan, dan juga sehat, bukan saja rohani tapi juga jasmani kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati ibu-ibu, sampai kita berjumpa lagi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami terus belajar untuk mengampuni sesama kami ya Tuhan. Dari hari ke hari dan seumur hidup kami mau belajar terus. Dan sehingga tidak ada kepahitan dalam hati kami. Sehingga kami terus menerima kelegaan. Sehingga kami juga terus menerima berkat Tuhan yang tercurah dan terbuka bagi kami. Karena kami tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan kemarahan, tidak menyimpan kekecewaan. Dan kami boleh melihat begitu banyak berkat yang sebenarnya Tuhan telah sediakan bagi kami. Kami berdoa saat ini ya Tuhan untuk ibu-ibu persekutuan wanita. Tuhan Yesus berkati dari pengurus sampai seluruh anggota. Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang telah menjadi seorang ibu maupun juga setiap kami seorang wanita di tengah-tengah jemaat Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kehidupan ini, sebaik dia sebagai seorang istri, seorang ibu, maupun sebagai pelayan Tuhan. Bapa di sorga, Engkau berkati dengan kuat kuasa-Mu, memberikan kepada kami terus damai sejahtera Allah, sehingga kami boleh melayani dengan segenap hati kami. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Indonesia.
Biarlah Tuhan kami sungguh memohon kepadamu, Tuhan berkati bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau mau menarik, Engkau menghancurkan segala virus-virus yang Engkau perkenankan untuk ada melanda dunia ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah umat Tuhan menjadi arah di mana mata Tuhan tertuju. Kami adalah orang-orang yang terus berharap akan kasih setiamu. Biarlah kami boleh menjadi berkat bagi bangsa kami. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia terlepas dari pandemi virus COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan mau tolong baik itu Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh jajaran pemerintahan. Dari yang tertinggi sampai yang terendah, yang di kota-kota sampai yang di desa-desa pun ya Tuhan. Kami serahkan kepadamu, biarlah Tuhan Yesus melindungi, memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa Tuhan Yesus pulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan, sehingga sejahtera boleh dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan, biarlah Tuhan memberkati sehingga yang kehilangan pekerjaan boleh mendapatkan kembali, sehingga mereka juga boleh mencukupi segala kebutuhan kehidupan keluarga mereka. Berkati kami semua ya Tuhan yang berseru dan berharap hanya kepadamu. Ada banyak yang mungkin dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus kiranya berkati, berikan kesembuhan. Mereka yang di dalam pergumulan kehidupan, Tuhan Yesus juga memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kerukunan oleh kasih-Mu terus Engkau sendiri yang limpahkan bagi keluarga demi keluarga. Sehingga kami sebagai wanita-wanita boleh menjadi tiang doa bagi keluarga kami masing-masing, bahkan juga bagi jemaat dan bagi negara kami. Terima kasih Bapa, seluruh doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan kasih setia dari Allah Bapa, anugerah dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Membaringkan aku
Yesus Kristus, ibadah telah selesai. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.